Tes 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 1 2 3 tes tes 1 2 3. Oke, hello guys, balik lagi di channel gua. Hari ini bakal reaction anime ya yang berjudul Blue Lock episode ke berapa nih? Episode keempat kayak gitu ya. Jadi di episode sebelumnya itu bisa dibilang apa namanya, penjelasan ya pertandingan pertama gitu ya dari antara tim X sama tim Z, timnya si MC kayak gitu, timnya Isagi kayak gitu ya. Dan apa namanya, akhirnya berakhir kekalahan 5-1, tapi bisa dibilang ya kekalahan itu bisa dibilang menjadi pembelajaran juga ya, khususnya untuk Isagi sama beberapa orang juga gitu ya, bahwa apa tuh namanya, maksud daripada belajar dari nol itu adalah lu itu di reset ulang bahasa. Jadi lu itu disuruh dipaksa untuk melupakan semua hal yang lu pelajarin, kayak strategi, semua hal yang lu pelajarin di ini di itu, semuanya yang dari apa tuh namanya, yang pernah lu mainin sebelum-sebelumnya, semua itu di reset di sini. Makanya semua itu kayak main bola aja, itu kayak main rebutan-rebutan aja gitu. Karena kan biasanya kalau pasti pertandingan bola zaman dulu gitu ya, pertandingan bola zaman dulu pasti seperti itu. Nggak ada kayak yang namanya apa namanya, yang namanya kayak passing atau kayak gimana, itu kan pasti belum ada, itu pasti setelah beberapa pertandingan. Nah, ini benar-benar literally pasti pertama kalinya gitu loh. Makanya di sini tunjukin pertandingan bolanya itu benar-benar kayak rebutan bola aja sebenarnya. Kayak gitu. Dan apa namanya? Akhirnya semua itu kayak dikerucutkan di mana kalau di khususnya untuk tim X gitu, tim X itu sudah menemukan cara bermainnya dia gitu ya, bagaimana cara dia itu untuk menjadi satu gitu ya bahasanya. Nah, di sini pun akhirnya ya mereka pengen menemukan gitu loh, istilah cara untuk menjadi satu itu seperti apa. Nah, itu akhirnya dijelasin sama si Ego ya, bahwa mereka itu harus ningkatin skill kayak free kick, tendangan dan lain-lainnya gitu ya, passing dan lain-lain. Temukan senjata kalian gitu ya istilahnya. Lu bisanya di passing, lu bisanya di passing jarak jauh, lu bisanya nge-shoot atau kayak gimana, striker atau kayak gimana kayak gitu. Dan saya dia pengen ngasih tahu bahwa ya lu nggak usah nentuin standar kayak back, kayak sayap kanan, center dan lain-lain, ya lu nggak usah pedulin itu. Jadi ya lu sebagai tim ya lu harus tanding ya sebagai diri lu aja, intinya kayak gitu. Jadi bener-bener apa namanya, intinya kayak gitulah dari episode sebelumnya. Episode sebelumnya itu gue reaction hampir 1,5 jam itu karena memang karena konsep baru gitu ya, jadi banyak banyak hal yang kayak harus ditelaah lebih dalam lagi biar bisa ngerti sih sebenarnya. Makanya kemarin reaction gue panjang banget gitu ya. Tapi ya semoga di chapter ini nggak terlalu banyak penjelasan kayak gitu, tapi gue pasti feeling gue sih harusnya ada sih ya. Tapi ya gue penasaran aja apa yang bakal terjadi di episode ini gitu ya. Oke, langsung kita mulai untuk episode keempat dari Blue Lock. Oke, episode 4 kita mulai saja. 1 2 3. Kondansha. Seksi football. Kontrolkan fisik, oke. All rounder. Oh, tendangan kencang dari kaki kiri, menggiring bola. Lompatan, oke. Cigiri ini kayak apakah Cigiri bakal jadi apa namanya, center episode? Ya feeling gue si Isagi ini kayak ngepas, kayaknya ngepassing kayak feeling gue. Dan dia bisa ngerti gitu loh. Hmm. Wah, gila. Feeling gue nih si Kuon ini ya. Kuon ini bakal jadi kapten feeling gue.
Terus ketinggalan ke 11. Sudah apa tuh? Ya, jelek sekali namanya gitu ya. Tapi siapa tahu berhasil gitu ya taktiknya, kita lihat lah nanti episode berikutnya ya. Oke, firasat dan intuisi. Oke, taktik apa nih mereka nih? NATO. Baru seminggu ya. Hmm, si Ichigo Kunigami. Oh, yang pas itu ya. Iya, pas. Us. Hmm, CC Todo. Mhm. Oh, superhero. Oke. Pahlawannya dia itu striker ya. Oke. Superhero. Sasuga Ichigo. Sumpah Ichigo banget aja, suaranya pun juga mirip aja, gak ngerti gue. Gila. Respect. Respect Ichigo.
Lah, katanya udah makan. Oh, gol bonus. Oh, bisa gitu ya. Jadi bisa diubah-ubah gitu. Oke, bisa dapat hadiah-hadiah gitu. Oke. Refleks ya. Feeling gua kayak dia tuh emang emang punya bakat refleks passing ya. Bisa ngerti gitu loh situasinya kayak Akashi. Akashi Seijiro. Oh, oke. Peluangnya. Iya, melihat peluang. Oke, percaya sih. Keputusan. Iya. So udah lama banget mereka nggak makan enak ya. Iya. Yeah. Oh, mereka jadi bestie kah? Mereka jadi bestie. Iya, mereka jadi bestie nih. Kayak kayak sama si Bachira cuy. Isaga Bachira kan teman. Nah sekarang satu teman lagi nih. Wah, so cool. Gila. Sudah jadi bestie, cok. Gila. Oh, tim Y. Tim Y maksudnya. Wah, lagi Zomer ya. Gila. Ya, soalnya mereka udah kalah satu kali, cuy. Mau gak mau harus seri, kalau nggak menang dua kali kan. Seri menang dua kali, jadi mau gak mau menang. Kalau nggak seri. Ya, oke. Oh, ganti-gantian striker. Ya, agak susah sih. Oke. Tapi kan tahu yang waktunya. Defender. Oh, oke. Si rambut pink ini apa dia tuh pengen jadi back gitu loh. Dijailin dulu tuh ya. Kick off. Oke. Berarti Bacira nih ya yang jadi striker sekarang. Gila. Ya dribble-nya bagus ya. Dribble kan tuh. Dribble apa? Ngebawa bola. Hmm. Iya. Oh, mereka udah punya strategi sendiri. Iya, yang tim Y, tim Y. Jadi kayak ganti-gantian. Jadi yang bakal nyerang itu adalah yang di posisi striker sekarang. Nanti ganti lagi kasih bolanya ke dia kayak gitu.
Mhm. Gimana nih? Oke, gantian si Kunigami ya. Jarak menengah dengan kaki kiri. Ya, di clearin ya. Di blok. Oh, rencananya apa nih mereka ini nih? Oh, udah ngebaca kah? Apa kayak gimana? Oh, di blok lagi. Oh, oh nunggu nunggu chance kah? Nunggu chance? Iya, pas kosong. Gila. Kini aja kayak keran anjir. Jadi dia pinternya berarti passing jarak jauh cuy. Iya, jadi dia tuh ngincer waktu pas mereka itu ditarik ke belakang, baru saya pas kosong di daerah pertahanan langsung ini nyerang balik. Oh, kawan ini ahli cetak gol nih. Aduh gimana nih? Susah sih karena dia nggak punya basic ini kan. Iya, ya gol. Tendangan super kuat. Oh, oke. Mundur untuk bertahan, menyerang balik dengan setelah merebut bola. Jadi kayak biar mereka pada maju dulu baru pas tak lah serangan langsung. Oke. Oh, jam. Oke, sekarang gantian gua nih ya. Ah, direbut lagi. Oh, ngulur waktu. Ngepasing-pasing ngulur waktu, cuy. Udah bertaktik mereka. Wah, susah sih udah. Oke, saatnya si Inosuke ya. Raichi. Oh, ya, ya. Pertandingan pertama selesai ya. Biasanya keahlian seperti apa yang perlu gitu loh untuk lawan tim Y? Kayaknya pinter feeling gua nih. Kayak pinter deh nih kayaknya si yang rambut rambut merah ini kayaknya nih. Siapa sih rambut merah ini lupa gua. Enggak, feeling gua rambut merah ini pinter kayaknya. Jadi dia tuh kayaknya dia tuh pinter strategi kayaknya feeling gua. Keahlian dia itu, keahliannya si yang rambut merah ini kayak pinter strategi feeling gua. Nih, yang rambut merah. Kalau mereka kalah 2 kali,
Mereka udah dapat nilai 6 cuy, harus menang 2 kali lagi nanti. Kalau menang 3 kan. Hmm. Mereka berpacaran. Ya, aja bukan bareng pacaran anjir. Why kocan? Why cow? Why kocan? Ya, gagal. Oke, Gin. Mana Sata Isigama Isagi? Oh no. Oh no. Oh, siapa tadi? Oh, berarti ada yang mengawasi kah? Ada yang mengatur kah? Bukan si Isagi tapi berarti ada bayangan gitu kah? Ada permain bayangan maksudnya. Wah, gila. Ada yang ngepas itu kayak rambut-rambut legend bukan? Rambut legend. Enggak sih rambut legend cuy. Iya kan? Nah, iya rambut legend. Iya sih rambut legend tadi. Nico iya ya tadi. Wow, let's go. Nice. Agak nice Gin. Gak apa-apa yang penting gol. Gol pertama gol apa? Gol yang bener-bener ini loh. Gila, ada ngebaca strategi-strateginya sama Isagi aja Peter Isagi. Ya, kurang terlatih kayaknya. Enggak apa tuh namanya beda kalau si MC kan insting dan belum dilatih gitu loh. Kalau dia mungkin udah dilatih kayaknya. Anjir abis lagi. Ini gue gak suka dari anime sepak bola tuh kayak begini gitu lah anjir. Mesti kayak gila. Gue lupa gitu loh bahwa anime bola itu anime anime apa anime sport itu pasti satu pertandingan itu gak mungkin satu episode anjir. Terlena gue dengan episode sebelumnya gila deh.
Oke. Oh, ini si Kuni apa? Kuni Kuni Kunigami. Tumis sayur. Kare. Namaste. Ya, kami. Jelas. Ya, dilema. langsung langsung transaksi Brasil. Oke, habis ya. Oke. Ya, itu adalah untuk saudara keempat dari Blue Lock. Ya, itu episode keempat dari Blue Lock ya. Menurut gue episode ini benar-benar bagus ya, pertandingan kedua gitu, dan akhirnya mereka mulai memikirkan taktik gitu ya, bagaimana cara mereka bermain nanti. Jadi apa namanya? Setiap orang akhirnya kasih tahu biasanya keahlian mereka apaan aja gitu ya, kayak misalkan si Ichigo tadi ya, si Kunigami itu dia nendang kaki kiri, tendangan super gitu ya, bahasa tendangan kenceng gitu, kenceng. Dan contoh lain kayak misalkan si Kuon tadi dia tuh lompat gitu kan, terus siapa apalagi tadi ya bahasanya. Nah, itu tadi mereka ngasih tahu keahliannya mereka, dan apa namanya, akhirnya mereka tuh menggunakan taktik tadi bermain tuh apa tadi ya bahasa nama tadi ya, pokoknya yang mereka tuh ganti-gantian. Jadi di posisi striker itu nanti setiap 10 menit mereka itu bakal gantian cuy. Jadi istilahnya 10 orang apa tuh namanya, 10 orang 10 menit cuy. Kecuali untuk satu orang. Jadi saya kan dua orang nih, ada yang rambut merah sama yang kiper. Rambut merah sama kiper itu apa tuh sama-sama tetap di posisi yang sama, yaitu back sama kiper gitu kan bahasanya. Jadi mereka nggak ikut rolling, nggak ikut muter. Nah, kok makanya ada 9 orang nih, ada 9 orang, makanya pas 10 menit kayak gitu kan. Nah, pergantian itu ada di posisi striker ya. Jadi kalau udah 10 menit striker tadi bagian nyerang gitu ya, bagian nyerang dengan keahliannya mereka gitu, mereka mencari keahlian mana yang benar-benar pas untuk dijadiin patokan gitu. Tapi ya akhirnya gantian lagi. Oh, ini nggak terlalu bagus nih, saya kayak apa, nggak terlalu bagus, puter lagi kayak gitu-gitu. Jadi kayak selalu seperti itu gitu. Jadi kayak taktiknya itu semua untuk mencari satu apa tuh namanya, satu poin, satu orang yang keahliannya itu benar-benar bisa menjadi sumbu utamanya lah bahasanya, sumbu utama untuk bisa kita kasih, nanti dia bisa keahliannya dia itu untuk bisa di iniin ke apa tuh namanya, ke apa namanya, ke untuk ngegolin lah bahasanya kayak gitu. Nah, untuk si Isagi sendiri dia keahliannya dia masih belum tahu gitu. Nah, itu sebenarnya yang apa namanya, bisa dibilang ya kekurangannya Isagi lah ya, bahasanya keahliannya dia itu dia masih belum pikir gitu, belum apa ya, masih belum tahu lah sebenarnya. Padahal kalau dilihat dari episode sebelumnya juga sama episode ini juga, bahwa keahlian dia itu adalah membaca situasi. Jadi dia tuh sama seperti si rambut legend tadi tuh, si rambut yang matanya ketutup itu, yang selalu kayak begini gitu ya, pakai kayak keran gitu. Kayak itu kayaknya sama seperti Isagi gitu, dimana kemampuan membaca situasi, kemampuan membaca lapangan gitu ya. Jadi dia tuh bisa tahu peluang-peluang yang ada gitu. Nah, itu dia bisa ngebaca gitu si Isagi. Makanya waktu pas di episode sebelumnya kan dia langsung ngasihnya itu bukan ke si Rishi ya, Rishi tapi Rishi siapa tadi pokoknya yang Inosuke gitu ya. Dia tapi malah ngasihnya itu ke si Ichigo gitu loh, ke si Kunigami gitu. Malah Kunigami kan lagi dikejar sama back gitu kan, dan tendangannya agak jauh. Jadi saya, karena dia tahu bahwa Kunigami tendangannya kencang, terus situasinya peluangnya lebih besar untuk kasih ke Kunigami gitu ya, untuk gol, makanya kasihnya ke Kunigami. Nah, itu salah satu keahlian daripada si Isagi. Sama hal seperti di sini, dia ngebaca juga taktiknya, dimana yang ternyata mengontrol keadaan lapangan tim Y itu ya bahasanya, itu adalah si yang rambut legend itu
gitu, si Nico gitu kan. Jadi istilahnya apa namanya kayak begitulah intinya. Jadi ya menarik kalau menurut gua, taktiknya menarik dan apa tuh gue bisa ngerti lah ya bahasa. Tapi taktik itu pasti gak bakal digunain terus gitu ya. Dan gue juga cukup penasaran sebenarnya sama si yang rambut merah tadi, gue lupa tadi namanya siapa, si rambut merah ya. Kayaknya dia tuh entah kenapa kayak gak mau menonjol gitu ya, bahasa dia tuh kayak gak mau menonjol, dan ya udah gue jadi back aja deh, kayak gak mau apa ya, padahal dia tuh striker gitu loh. Padahal dia tuh striker tapi kok jadi maunya itu jadi back gitu loh. Maksud gua itu apa tuh namanya, itu cukup bikin gue penasaran sih, apakah keahlian itu sebenarnya apa gitu loh si yang rambut merah ini gitu. Tapi ya intinya kayak gitu. Segitu aja episode keempat dari Bulog. Kalau misalnya lo punya pendapat atau kayak gimana, soalnya komen di bawah. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe, dan nyalakan juga notifikasinya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya, episode kelima kayak gitu. Oke, segitu aja, terima kasih, bye.